sikap, informasi tentang bisnis atau citra positif organisasi. Nggak mesti jualan aja sih. Di sini kan saya put ada yang namanya citra positif organisasi. Jadi kadang-kadang ada juga organisasi yang kalau kalian lihat nih, iklan Pertamina misalnya. Iklan Pertamina itu biasanya tuh bagus-bagus. Dia ada bikin satu cerita misalnya orang tuh baik banget, misalnya petugas-petugas Pertamina tuh baik banget. Itu adalah supaya si Pertamina ini mau kasih tahu ke masyarakat bahwa pakai Pertamina aja, pelayanannya bagus loh, orang-orangnya ramah, cepat pulang, kayak gitu. Jadi nggak mesti jualan, tapi lebih ke membangun satu citra yang baik, kayak gitu, ya. Oke. Kemudian tujuan organisasi bisnis. Aku cepetin aja ya, nggak apa-apa ya. Tujuan organisasi bisnis itu yang pertama memenuhi kebutuhan masyarakat. Tadi kita udah bahas ya, benar. Kenapa? Karena masyarakat tuh punya kebutuhan dan beda-beda. Mencari laba, iyalah pastinya. Siapa sih yang usaha nggak mau untung? Ya enggak. Semua juga maunya untung. Masa mau rugi? Nah, jadi kita berbisnis pasti mau cari laba. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Nah, laba itu sendiri kita pasti buat pakai kebutuhan kita ya, benar nggak? Nah, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat gimana? Ketika kita punya suatu usaha, apa yang kita lakuin? Kita buka lapangan kerja. Kalau kita buka lapangan kerja, banyak orang lamar yang tadinya pengangguran jadi punya pekerjaan, ya kan? Nah, itulah meningkatkan taraf hidup. Sebenarnya di Indonesia itu diharapkan sekali untuk hampir kalau bisa deh ya 1% aja 1% dari penduduk Indonesia itu buka usaha. Kenapa? Supaya taraf hidup masyarakatnya meningkat. Nggak ada lagi pengangguran, ya kan? Semua orang punya pendapatan. Ketika orang punya pendapatan, anak-anaknya bisa sekolah, ya dong. Jadi diharapkan sekali nih kita sudah bisa berkomunikasi, tapi nggak cuma bisa berkomunikasi aja, tapi lebih ke bisnis. Kalau dari teman-teman sekalian ada yang pengen jadi motivator, itu beda lain, ya. Karena kan itu komunikasi juga, tapi bagus juga. Motivator itu kan memotivasi hidup seseorang. Bayangin kalau orang yang kita motivasi itu jadi sukses, bangga nggak kita? Senang banget. Apalagi ketika dia bicara, ini semua saya dapat ide dari dia, dari kita misalnya, senang banget. Tapi nggak apa-apa, nggak mesti berbisnis, tapi saya mau jadi motivator jual apa atau bidang usaha yang lain atau pekerjaannya nggak masalah. Tapi manfaatkanlah ilmunya, ilmu komunikasinya. Ya. Kemudian elemen organisasi bisnis. Ada elemen internal, ada eksternal. Tadi saya udah bahas sedikit. Nah, elemen internal ini sendiri itu ada pola komunikasi yaitu horizontal, vertikal, dan diagonal. Jadi di dalam satu perusahaan itu, kalau kita mau menyampaikan apa yang kita mau, yang tadi kalau vertikal tuh jelas. Oh, saya harus nyampein mau naik gaji ke manajer. Manajer nanti sampai lagi ke supervisor. Supervisor nanti nyampein lagi ke direktur, gitu kan? Jadi jelas vertikal lurus ke atas. Kalau horizontal enggak. Kita nyampein itu ke misalnya kita ini karyawan, gitu kan? Kita nyampeinnya hanya ke sesama karyawan, tapi mungkin dia adalah kepala kayak semacam kalau di kelas itu ada yang namanya ketua kelasnya. Ya, tapi sama-sama kan dia juga pelajar, sama-sama belajar, sama-sama mahasiswa, sama-sama murid, ya kan? Jadi horizontal itu lebih ke arah horizontal gitu ya. Kemudian diagonal tuh acak. Jadi kita yang penting tahu kita harus nyampein aspirasi kita ke siapa. Tapi boleh kemana aja. Oh, mestinya harusnya ke HRD sih yang benar. Tapi ternyata kalau di perusahaan ini boleh kok ngomong, coba lapor aja ke bagian keuangan. Uang segini nggak cukup mbak, gini. Dia lapornya ke manajer keuangan, boleh aja. Itu diagonal namanya. Ya. Kemudian 4 manajemen bisnis. Nah, ini lebih ke ilmu manajemen sebenarnya, nggak lebih ke komunikasi. Jadi dalam manajemen, jadi nggak apa-apa ya, kita belajar komunikasi bisnis, sedikit banyak kita tahu tentang manajemen. Yang pertama perencanaan. Jadi sebelum kita bikin bisnis itu kita punya rencana dong. Mau bikin apa sih? Mau jual apa sih? Jual baju, jual makanan, jual pulsa. Rencanain. Kita harus punya rencana yang rasional. Kalian mau misalnya contohnya di Malaysia itu banyak sekali penduduk muslimnya, ya kan? Tapi kalian tinggal di satu tempat yang penduduknya muslim semua nih.
Terus kalian mau buka toko usaha mie babi, laku nggak? Ya nggak laku, jadi nggak rasional gitu loh, nggak direncanain itu namanya. Jelas ya, jadi apa namanya, dalam satu organisasi itu sebelum kita mau bikin usaha, direncanain dulu. Kemudian ada activating atau penjalanannya, dijalanin. Gini, ini sering banget terjadi di orang-orang Indonesia. Orang yang mau bisnis itu cenderung gini, saya sih sebenarnya mbak, saya curhatin sama mbak sekalian kan. Saya sih sebenarnya mbak pengen usaha, saya tuh bisa masak loh, ya kan. Pengen deh buka warteg kecil-kecilan. Oh gitu mbak, iya. Tapi cuma ngomong doang. Dari dulu cuma ngomong doang, gak ada actuatingnya. Ya udah toh mbak, ya dijalanin. Iya tapi modalnya, ya udah mbak sekarang kerja dulu, kumpulin modal. Mbak kan sekarang kerja, toh ya udah kerja dulu, dikumpulin modal, buka usaha warteg. Iya 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 iya. Besok cerita lagi mbak, aku tuh pengen deh buka usaha warteg. Ah mbak mah dari dulu ngomongnya mau melulu, tapi nggak pernah kesampaian. Sering loh, orang Indonesia sering kayak gitu, tapi nggak pernah terwujud gitu loh. Punya rencana, tapi nggak ada actuatingnya, nggak ada penjalanannya, nggak akan pernah jadi bisnisnya. Jadi harus ada rencana dijalani, benar-benar dibuktikan, direalisasikan. Itu penting, ya. Kemudian pengawasan. Pengawasan itu, oke, pada saat aku benar-benar buka warteg nih, ya kan? Harus aku kontrol dong. Oke, kontrol apanya? Rasanya sesuai nggak sih sama yang pelangganku mau? Terlalu asin, kontrol asin berarti apa yang aku lakuin? Jangan tambah garam banyak-banyak, ya kan? Kata pelanggannya gini, mbaknya asin banget nih, mau nikah ya, mau kawin ya, katanya gitu ya. Kalau keasinan katanya ya, nah kita ada digituin. Nah atau mungkin terlalu manis gitu kan, nggak suka orang nggak mau beli. Atau apa lagi? Dikontrol lagi misalnya kebersihannya, ya kan? Mbak ini kok ada lalemnya sih, ada rambutnya, ya ampun jorok banget. Ya enggak sih? Kalau saya sebagai penjual warteg nggak memperhatikan itu, bahaya nanti ke bisnis saya. Ntar orang nggak mau beli lagi, ya kan? Jadi dikontrol. Makanannya udah enak, kalau nggak bersih sama aja, ya kan? Jelas ya. Kemudian ada berhubungan lagi masih sama dengan manajemen. Ada 4 gaya manajemen. Yang pertama tuh gaya direktif, di mana arus informasinya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas dan terbatas. Jadi karyawan melakukan apa yang dikatakan oleh manajer. Manajer ngomong karyawannya harus ikutin. Nggak peduli karyawannya itu suka atau enggak. Misalnya, saya nggak mau tahu nih apa namanya, boleh mbak ya nggak boleh aja. Misalnya, saya mau kamu kerja malam. Padahal orang ini ceritanya lagi sakit, ya kan? Harusnya nggak boleh dong. Tapi apa? Tetap aja disuruh kerja malam. Jadi gaya direktif sebenarnya ini nggak efisien sekali, karena itu lebih kekeh gitu ya. Dan kalau manajernya itu cukup bijak dalam menentukan suatu keputusan. Kalau keputusannya ini ternyata tidak baik buat orang lain, apalagi terutama karyawannya yang ada, dia besoknya kerja malam, ya udah deh nggak apa-apa dipaksain karena nih manajer mau nggak mau orangnya keras kepala. Kamu sakit saya nggak mau tahu, kamu kan jadwalnya besok, nggak ada libur-libur, masuk kata dia gitu ya. Yang ada dia kerja, dia jadi cuti seminggu. Kenapa? Masuk rumah sakit, ya enggak? Itulah gaya direktif, sangat tidak efisien, sangat memaksakan sesuatu. Kalau itu baik nggak apa-apa, kalau nggak baik yang ada malah tidak baik buat perusahaan, ya. Kemudian ada gaya yang namanya pelatih. Manajer menjalankan peran seperti gaya direktif, di mana manajemen memandang bawahan sebagai anggota tim. Ini lebih fleksibel. Kamu langsung ya besok jam 12 malam, kata manajer. Nggak bisa bu, saya sakit. Ya udah deh, nggak apa-apa, izin. Saya kasih izin. Dia lebih nganggap, karena dia menganggap bahwa, oh iya, karyawan saya itu tim saya. Nggak ada dia, saya nggak bisa ngejalanin aktivitas perusahaan saya. Ya dong. Kalau memang orang ini lagi tidak mampu, saya berikan dia istirahat. Karena saya mau dia membantu saya lagi. Jadi lebih ke tim, ya, bersama-sama, bekerja sama. Dia sadar bahwa orang ini bukan seperti bawahan, tapi lebih kayak ke satu rekan kerja, ya. Kemudian ada gaya suportif. Manajer menganggap bawahannya kompeten dan memiliki motivasi, di mana manajemen hanya menetapkan tujuan dan selanjutnya dilanjutkan oleh bawahan. Kalau suportif itu jadi lebih ke, saya nanya ke kalian semua misalnya, ayo ada yang punya ide nggak? Kira-kira buat tugas minggu depan enaknya bikin apa ya?
Saya lebih ke memberikan kalian untuk berkreasi sendiri. Mbak, gimana kalau tugasnya ini aja? Oh boleh. Saya pikir, oh bagus juga, saya terima. Itu gaya support. Jadi lebih kayak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memberikan ide-ide mereka. Ya, gaya pendelegasian. Para manajer mengizinkan bawahannya untuk unjuk kemampuan. Jadi saya cuma seperti kompetisi. Siapa yang bisa mencapai penjualan paling tinggi bulan ini, saya kasih sesuatu. Nah, caranya beda-beda. Ada yang misalnya jual dari rumah ke rumah, ada yang misalnya jualnya dia buka modal dulu, buka stand misalnya di mall-mall, misalnya apa aja deh. Yang penting saya mau penjualan sekian. Nah, jadi saya memberikan kesempatan pada kalian supaya berkreasi dengan cara kalian sendiri dan lebih bertanggung jawab dalam menggunakan produk-produk perusahaan misalnya. Nah, itu lebih ke gaya pendelegasian. Ini lebih ke teori sedikit ya. Oke, kemudian karakteristik proses komunikasi. Ada 4 ya. Ada simbolik, ada dinamis, bisa dipahami dan unik. Jadi dalam satu proses komunikasi itu ada simbol-simbol seperti kata-kata tertulis dan nonverbal. Yaitu tadi ada apa namanya tulisan, gaya ekspresi, itu merupakan salah satu bagian dari simbol. Dinamis, proses komunikasi itu kontinu dan berubah. Iya, nggak mungkin dong. Kebayang nggak kalau saya hari ini ngajar, saya ngajarnya ngomongnya karakteristik proses komunikasi simbolis seperti kegiatan komunikasi ngomongnya kayak gitu dulu. Waduh, kalian pasti bosen banget, ya nggak? Saya ngomong nggak ada nadanya, pasti orang gitu. Emangnya mesin penjawab telepon, ya nggak sih? Mesin apa tuh? Yang kalau kita telepon, kadang orang sibuk, saya nggak ngerti bahasa Mandarin sih, saya nggak bisa bahasa Mandarin. Tapi kadang kalau saya telepon orang sibuk, ya kan, ada tuh yang ngejawabinnya kan. Nah itu kan nggak bisa Mandarin tuh, dia aja ngomong ada nadanya. Masa iya saya ngajar ketemu mahasiswa nadanya datar aja gitu kan, nggak mungkin ya dong. Nah jadi harus berubah ya, jadi menyesuaikan dan bisa dipahami pastinya. Balik lagi dari tadi, setiap kita ngomong sama orang usahakan ketika harusnya jelas ya, tadi yang 7 elemen ya. Kemudian unik, setiap proses komunikasi selalu melibatkan setidaknya 2 orang dengan keunikan masing-masing. Iya, setiap orang itu unik, nggak ada yang sama, kembar aja beda, bener nggak? Pasti ada aja bedanya. Apalagi nggak kembar, apalagi anak orang, bukan saudara. Ya nggak, beda banget. Ya dong. Cewek aja nih, satu bintang. Kalau kita mungkin ada percaya kayak ada zodiak gitu ya, ada Pisces, ada Taurus dan sebagainya. Sama bintang aja belum tentu sama karakteristiknya, ya kan? Hari lahir sama aja nih, kali aja dari salah satu mbaknya di sini dia ulang sama saya gitu kan, belum tentu kita sama. Ya, jadi setiap orang tuh unik. Jadi kita harus lihat siapa yang kita ajak komunikasi. Ya. Level komunikasi massa. Nah, ini udah berhubungan sama massa nih. Udah sama masyarakat, ya. Penyebaran informasi melalui level komunikasi yang paling sering dilakukan adalah iklan. Siapa coba yang gak pernah lihat iklan? Bohong. Nah, itu dia. Mungkin dia juga lihat tapi dengar doang. Iya, ya kan? Bohong kalau mbak-mbak di sini bilang sama saya nggak pernah lihat iklan seumur hidup saya. Itu keterlaluan gitu kan. Walaupun nggak punya TV, kalau kalian kita jalan nih di sepanjang jalan ada kayak brosur kayak apa sih? Iya kayak gitu, iklan apa, pulsa kayak apa gitu, iklan. Bagi-bagi brosur kita dapat, kita lihat aja itu udah kita lihat iklan, ya kan? Jadi nggak mungkin nggak pernah lihat iklan. Iklan ada 2, iklan perusahaan dan iklan komersial. Iklan perusahaan, iklan yang bertujuan untuk memperbaiki, mempertahankan atau meningkatkan citra perusahaan di mata publiknya. Yang tadi saya bilang, saya senang banget kalau lihat iklan bulan puasa. Kenapa? Mbak ini kalau misalnya bulan puasa di sini lagi ditawan kan ya? Ada nggak yang pas bulan puasa balik Indo? Nggak ada. Coba kalau lagi ada waktu buka YouTube, lihat iklan bulan puasa deh, dari jarum, mungkin iklan sirup atau iya sirup, sering banget ya marjan gitu ya apa? Sering ya, waduh, apalagi kalau si Asia itu benar-benar godaan paling berat ya. Nah jadi saya senang banget, kenapa? Karena iklannya tuh bagus-bagus. Ada ceritanya biasanya. Kalau nggak ada ceritanya, pasti dia nunjukin sesuatu yang sifatnya tuh baik gitu. Makhluk kan namanya bulan puasa gitu ya. Nah jadi
kadang-kadang dari iklan itu mungkin tujuannya dia nggak secara langsung buat jualin sirupnya, nggak secara langsung kayak